Assalamualaikum Bang David. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngantor nih, Bang? Ini? Iya ngantor, tapi ngantornya di kantor yang beda, kantor yang satunya kan. Biasanya kan kita di SCBD ya. Bang, informasinya kemarin itu bagaimana tuh Bang yang di hari Minggu tuh Bang? Oh iya, bentar. Kita cek dulu. Biar beliau naik ke atas, baru nanti kasih tahu. Urusannya hari apa tuh? Hari Ahad kemarin ya. Iya. Mungkin nanti Anda jelasin tuh, lucu juga. Bagaimana pihak manajemen building, security management building ngebiarin 17 orang lebih kira-kira ya naik ke lantai 21. Padahal kan lagi kagak kantor lagi pada tutup, bukannya jam kerja gitu kan. Tapi ya udahlah, itu ada di video yang satunya tuh yang bisa jelasin kan. Nah, ceritanya memang rada-rada panjang, tapi nanti bisa kita kondisikan sama-sama. Kita lihat nanti, kita cari titik temunya. Tapi intinya kalau memang ini tempat kita, ya masa kita kudu kagak samperin gitu kan, ya seperti itu. Jadi kita anak Betawi kudu taat hukum. Tapi 17 orang kemarin naik ke atas semua atau bagaimana Bang Adi? Kayaknya sih naik semua, makanya saya minta tolong sama teman-teman dan ada pihak dari, tidak hanya dari pihak yang berwajib, dari teman-teman wartawan juga, saya mau ada investigasi juga, ada penyelidikan juga lah, ya citizen investigation, ya jadi seperti itu. Jadi gimana nih kita yang bisa dibilang ingin memiliki perlindungan hukum, ya perlindungan hukum dalam rangka menjalankan usaha kita, tapi kok kayaknya tidak difasilitasi seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu jadi pertanyaan. Mau beli rokok Bang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Kantor. Ini kantor kita juga nih yang lantai 21 yang aneh kaget tuh, lihat. Ya kan? Ini kita punya kantor, tiba-tiba ada orang yang nyerobot tuh, lihat tuh. Buat fingerprint juga diserobot, pelangi juga diserobot, ya kan? Nah, jadi luar biasa dah, itu bisa dilihat sama teman-teman sama saudara-saudara di video yang sebelumnya itu. Ntar bisa ditambahin ya. Kejadian di hari Minggu ya Bang? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saudara-saudara kita, ini Bang Dian, ya kan, ini Bang Panca, nih Bang Apang juga nih yang punya Ancol, ya kan. Nah, ini saudara kita juga, ini dari Forkabi. Ya, kita dibilang ini saudara-saudara kita di bumi Nusantara. Kita ini sesama insan ilahi yang berharap berjalan di muka bumi ini, insya Allah dengan segala kerendahan hati dan di bawah panji adat kita masing-masing. Dan kita ini namanya Betawi kudu beradab ya Bang Panca, kayak gitu. Nah, jadi ini yang Ayo mau kasih tahu juga, kita Betawi selalu jaga yang hak, apa yang hak, yang batil ya batil. Kalau bukan hak kita, ngapain kita nongkrong di sini? Benar kan Bang Panca? Ya saudara-saudara ya. Nah, jadi ini nanti kita bisa obrolin lagi. Kenapa tiba-tiba Ahad kemarin itu ada oknum pengacara ya? Oknum pengacara. Nah, antara ini bisa sebutin tuh langsung tuh. Bilang kita nggak ada hak lah di sini, harus ngosongin lah. Udah gitu, yang saya bingung, tahun 2023 hari kini masih bawa oknum-oknum orang-orang yang ibaratnya itu bisa bentrok kita ya. Jadi membawa preman, ada berapa ya waktu itu? Kurang lebih ada 40 lah itu. 40-an. Ya, coba deketin dikit nih biar kedengeran suara Bang Panca. Berapa ya Bang Panca? Ya 40 kurang lebih. Ya itu kan ada videonya waktu itu ya. Ada. Ya Bang Dian ya. Iya. Ya jadi Terus ada 40 orang itu naik ke atas ini gitu Bang? Ya waktu itu. ya yang naik 17. Sebagian. Sisanya di bawah sama pinggir-pinggir. Terus selain yang di depan itu yang dirusak, ada lagi nggak Bang yang dirusak? Apa gitu Bang? Ada juga. Nah ini abang kita juga nih Bang Marco. Bang Marco, assalamualaikum. Ayo dulu Bang. Sehat Bang ya. Nah jadi kami ini
saudara-saudara kita di bumi Nusantara ini sangat prihatin atas kejadian Ahad kemarin. Ya, Ahad tanggal berapa? 19. Tanggal 19. 19 ya. Yang dimana Ahad siang itu sebelum asar ya kira-kira ya. Sebelum asar ya. Nah, itu berbondong-bondong nih. Nah, saya juga ya ada juga lah di video yang lainnya. Ini yang ya saya sangat sedih gitu. Bagaimana oknum-oknum pengacara. Kenapa saya bilang oknum pengacara? Karena pertama itu hari Ahad ya, hari Minggu, hari libur. Kalaupun mau ketemu, saya juga nggak paham hukum, kita nggak tahu apa-apa. Kita sudah bicara dengan pihak building management, kita akan ketemu pada Senin ya, pada saat jam kantor dan pengacara semua akan kumpul. Tapi ini enggak, mereka bawa oknum-oknum ya, Hari Minggu. preman, Hujan-hujan juga ya. hujan-hujan juga. Nah jadi ini saya sangat prihatin. Hari gini kok bisa-bisanya pengacara seperti itu, dan juga oknum-oknum korporasi yang belum memiliki keputusan hukum yang tetap, main masuk, menempatkan personilnya di dalam kantor kita, yang dimana kita memiliki hak di sini, yaitu PT Aero Umroh Nusantara satu, dan juga perusahaan adik saya juga, perusahaan dari Bapak Helmut Hermawan beserta rekan-rekan beliau. Nah, ini yang kita sangat prihatinkan, bagaimana building ya, nanti silakan teman-teman wartawan cek ya building management dan tim security-nya kok seperti itu, padahal kan kita bisa menunda yaitu hari Minggu gitu. Nah, yang lucunya nih pengacaranya juga nih ya, pengacaranya juga yang kok nggak jelas, bawa oknum ya sampai puluhan orang. Ini maksudnya apa gitu ya kan? Mau maksa kita ini hidup di negara hukum. Untuk apa sih pengacara ini belajar jadi SH sarjana hukum kalau nggak mengerti hukum? Kalau mau pakai cara preman, kita nih, saya Betawi Tulen, tinggal Google aja nama saya. Ya, kita di Betawi banyak yang jago main pukulan, tapi kita cinta damai, bener nggak bang? Seperti itu. Kita biasa ngebina para preman justru. Nah, Ya. bayangin, ya kan? Jadi kalau emang antum udah datang ke kampung kita, tolong perhatiin, jaga adab. Kalau emang kita salah, kagak usah diteriak-teriakin, kita mundur sendiri, bener nggak? Iya. Kita kagak nempatin, haram hukumnya. Ini kagak dibawa mati nih semua, ini urusan dunia. Makanya saya terima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang berwajib, kepada para aparat yang ingat akan akhirat, karena beliau-beliau menjaga kita, mengayomi kita ya, bapak-bapak polisi yang hadir pada saat itu, walaupun beliau kalah jumlah, tapi beliau tetap menjaga kondusivitas dan kamtibmas di wilayah Polsek Pasar Minggu. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita lanjut ke jalan ke dalam. Ada beberapa perusahaan yang dimana adik saya Pak Helmut Hermawan kondisikan alamatnya, domisilinya. Kalau saya dari pihak PT Aero Umroh Nusantara, perusahaan keluarga. Nah, jadi di sini ada beberapa perusahaan yang dikondisikan oleh adik saya. Tapi kalau saya dari PT Aero Umroh Nusantara. Nah, adik saya Helmut Hermawan beserta rekan-rekannya itu memiliki perusahaan yang berdomisili di sini. Nah, makanya saya juga bingung gitu, kenapa kemarin kok tiba-tiba tanpa ada informasi ke pihak-pihak terkait, apalagi pihak manajemen dari perusahaan adik saya yang selalu berkomunikasi dengan pihak billing manajemen, tidak ada info apa-apa. Langsung ada oknum-oknum korporasi yang menduduki tempat ini. Nah, alhamdulillah dengan pengawasan dan pertolongan dan bantuan hukum dari pihak-pihak yang berwajib di wilayah Polsek Pasar Minggu, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, alhamdulillah kami bisa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena pada saat itu kami hanya ingin beres-beres di kantor kami, dan hari Minggu ya tiba-tiba mereka yang datang secara tiba-tiba. Nah, itu yang kami sangat sesalkan. Ya, yuk kita ke ruang meeting. Nah, assalamualaikum Abang Guru. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Abang Guru, ada rekan beliau, Abang Guru. Sehat? Nah, jadi ini pengacara kami juga yang alhamdulillah membantu dan akan menjelaskan lebih lanjut kenapa secara legal kami bisa berada di sini. Silakan Abang Guru. Iya,
saya perlu sampaikan bahwa kami dari PT Aero Umroh yang sebenarnya sewa di tempat ini. Persoalan hukum kami tidak campur ke sana karena itu bukan wewenang kami. Tapi ada hak dan kewajiban yang harus juga kita taati. Kita sudah bayar di sini, minimal kan kita harus jaga. Sebelumnya ada masalah, kita punya barang hilang. CCTV, absensi, kemudian sama CPU itu hilang. Makanya kita pikir ke depan kalau kita bikin loss, bahaya ini. Ada beberapa aset yang juga kita punya, bukan milik daripada pemilik. Itu yang harus sampai detik ini kita jaga. Kita tidak mau ditarik-tarik ke dalam permasalahan ini karena buat kita apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kapasitas dan kewajiban kita. Saya pikir itu aja Pak David. Terima kasih Abang Guru. Beliau dari kantor hukum Biro Hukum Taradipa and Partners. Nah, cuman yang lucunya Abang Guru ada dari kantor hukum yang Ahad kemarin datang deh. Waktu itu saya nggak sempet informasikan ke Abang Guru nih, karena tiba-tiba oknum pengacara itu, oknum yang mengaku dari Biro Hukum itu datang dengan preman-preman. Itu normal nggak tuh Abang Guru? Itu kalau nggak salah itu namanya dari Biro Hukum Dian Pongkor, namanya Daniel Clinton, dan ya ada itu ya di kalau saya pikir di itu ini ya. punya kontribusi atau punya tanggung jawabnya sendiri. Biasanya kalau kita melakukan pendekatan Tapi normal nggak itu Abang itu Guru? buat saya ada sesuatu. Ngapain harus pakai pengacara kayak preman-preman begitu? Kita negara hukum kok. Enggak, maksudnya itu kan hari Minggu ya Bang. Harusnya ada kata dari ada bahasa, ada konfirmasi dulu kedatangannya seperti apa. Kalau datang mendadak hari Minggu kan waktunya orang istirahat Pak David. Iya. Hari Minggu saya nggak pernah mau diganggu, urusan apa lagi masalah kerjaan. Iya, dan juga kan udah sepakat karena pada hari Jumat kita balik ke sini, kita Udah ada janji sebelumnya. udah ya janji hari Senin janjinya. Kok tiba-tiba malah hari Minggu kan? Ya nggak perlu ditemuin kalau begitu, saya pikir Iya. sederhana aja lah. Iya, Capek-capeknya. iya, saya tidak ingin menemui, tapi seperti yang Abang Guru lihat kan ya di video Iya, kemarin, tetap mereka ngeyel, bahkan memaksa saya untuk mengosongkan unit. Itu kan nggak normal. Ada putusan pengadilan tidak? Kita bisa kosongin kalau ada putusan pengadilan. Tidak ada Kan sama itu aja sekali. persoalannya. Jadi saya pikir apapun persoalannya saya tidak mau menyikapi karena itu memang dia punya alasan. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana. Ini dari HPS Lawyers, Biro Hukum Husin Pongkor Simbolon and Lawyers. Nah, pengacaranya datang kalau salah namanya Daniel Clinton. Nih saya bingung nih Abang Guru. Ini pengacara SH, sarjana hukum. Kenapa perlu dibantu oleh preman ya Abang Guru? Itu yang buat saya Lucu kan? alasannya tidak Apa kita masuk akal di saya pasar gitu? Ini kan bukan lupa. Mohon maaf. Harusnya sekelas Pak David hukum. tanya pada saat itu, Iya. tanya ini mau ngapain bawa cara-cara beginian. Kalau bicara masalah kuat di atas langit masih ada langit. Kita di pekerja profesional di dalam memberikan jasa kepada klien tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya rusak nama pengacara semua kalau gayanya kayak begini. Pendekatan kita pendekatan preventif sistematis. Bagaimana klien kita bisa tahu alasan-alasan hukumnya seperti apa. Kita bergerak pun dengan dasar kan itu persoalannya. Tapi kalau hantum kromo begitu kan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Coba kalau terjadi apa-apa kemarin apa nggak kusut semuanya tuh. Jadi saya pikir apapun masalahnya Pak David, saya yakin dan percaya kita semuanya orang yang taat hukum. Jangan menyelesaikan masalah dengan cara sendirilah. Ada aparat penegak hukum, kita serahkan aja kepada mereka supaya bisa disikapi secara baik. Ya. Oke, saya lanjut kerja Pak David ya. Silakan, terima Oke. kasih Abang Guru. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut lagi ke depannya. Bagaimana nanti saya bisa sharing lagi bersama saudara-saudara kita. Insya Allah kita jaga kondusivitas, kita jaga profesionalisme kita di Jakarta. Karena Betawi kompak, Jakarta maju, Indonesia hebat. Terima kasih.